Ini yang dibutuhkan AC Milan agar bisa meraih Scudetto menurut Capello. Fabio Capello mengatakan AC Milan butuh kebahagiaan dan perhatian, plus mereka tak boleh lengah sekalipun di semua laga sisa musim ini agar bisa meraih Scudetto. Milan sudah meraih targetnya pada musim lalu. Mereka finish di zona 4 besar, kini mereka meraih target yang lebih besar yakni memenangkan Scudetto. Awalnya Milan dirasa akan kesulitan meraih target tersebut, sebab mereka harus berhadapan dengan Inter Milan yang tampil perkasa. Namun tanpa diduga, Inter sempat terpeleset meski di beberapa laga, termasuk saat melawan Torino. Alhasil sekarang Milan berpeluang besar untuk bisa memenangkan Scudetto. Sekarang ini, AC Milan akan bisa memenangkan Scudetto, syaratnya mereka harus bisa menyapu bersih semua laga mereka yang tersisa di musim ini. Fabio Capello lantas berusaha membantu Milan untuk bisa memenangkan Scudetto. Ia mengatakan, Rossoneri tak boleh lengah di sisa musim ini dan mereka butuh dua hal non-teknis. Milan membutuhkan kebahagiaan dan perhatian. Setiap pertandingan berarti, serunya pada Gazzetta dello Sport. Di Roma, saya kalah dari Scudetto lawan Venezia yang sudah terdegradasi. Adapun masih bisa terjadi musim ini, seru Capello. Rahasia kesuksesan AC Milan musim ini tak lepas dari performa apik para pemain mudanya. Sebut saja Mike Maignan, Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Theo Hernandez hingga Rafael Leao. Fabio Capello pun memberikan acungan jempol pada para pemain tersebut. Ia melihat mereka semua telah berkembang jadi lebih matang. Pemain muda Milan telah berevolusi dari Maignan ke Kalulu, pujinya. Saya bahkan tidak perlu membicarakan Tonali. Sekarang mereka harus membuktikan hal yang sama di bagian akhir musim, sambung Capello. Fabio Capello kemudian memberikan pujian ekstra pada Sandro Tonali. Ia mengatakan, Tonali yang sekarang ini pasti akan bisa masuk skuad AC Milan di era Arrigo Sacchi atau Carlo Ancelotti. Tonali juga akan bermain di Milan yang hebat. Ia memiliki kepribadian, kekuatan, dan ia cerdas, pujinya. Ia sangat kuat dalam bertahan tetapi juga bagus dalam menggerakkan bola ke depan. Ia memiliki visi dan menggerakkan bola dengan cepat, seru Capello. Terungkap detail kesepakatan kontrak Kessie ke Barcelona. Franck Kessie disebut pasti cabut dari AC Milan pada musim panas 2022 mendatang karena sudah menerima tawaran dari Barcelona. Kessie merupakan salah satu pilar penting AC Milan. Jadi tak heran jika Rossoneri berharap bisa mempertahankan pemain asal Pantai Gading tersebut. Milan sudah berusaha memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang, namun usaha mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Kessie akhirnya dikejar oleh sejumlah klub, salah satunya adalah raksasa La Liga Barcelona. Franck Kessie akhirnya disebut sudah menerima tawaran dari Barcelona, yang disebut telah menolak beberapa tawaran besar dari Premier League. Kesuksesan Barca ini tak lepas dari campur tangan Xavi. Kabarnya ia ikut turun tangan langsung membujuk Kessie. Pemain 24 tahun itu disebut sangat antusias mendengarkan rencana yang dibangun oleh Xavi. Di sisi lain, Kessie sendiri sebelumnya memang sudah lama disebut ingin pindah ke Barca. Kini ada laporan dari Italia yang membeberkan detail kontrak yang diterima oleh Franck Kessie dari Barcelona. Kabarnya Blaugrana memberikannya kontrak 4 tahun. Barcelona akan membayarnya 6,5 juta euro per tahun. Jumlah ini sebenarnya sama dengan yang disebut ditawarkan oleh AC Milan. Kabar ini diklaim oleh Corriere della Sera. Laporan itu menyebut ada satu hal yang mungkin krusial dalam pengambilan keputusan Kessie. Ini berkaitan dengan uang ceperan yang didapatkan oleh agen Kessie yakni George Atangana. Kabarnya ia akan mendapatkan duit 10 juta euro dari kepindahan sang gelandang ke Barcelona.
Lezatik dan Bakayoko alami kemajuan dalam program latihan Milan. Marco Lezatik dan Timo Bakayoko dikabarkan telah mengalami kemajuan dalam program latihan mereka di Milanello yang diharapkan menjadi angin segar bagi AC Milan. Rossoneri kembali memulai sesi latihan mereka di Milanello sejak Senin 14 Maret kemarin jelang kunjungan mereka ke markas Cagliari akhir pekan ini. Dan kabar mengenai kondisi dua pemain mereka menyertai. Menurut pemberitaan dari Milan News, Lezatik telah kembali berlatih bersama anggota skuad yang lain setelah periode saat ia harus menjalani aktivitasnya seorang diri untuk meningkatkan kondisi atletiknya jelang berakhirnya musim ini usai merampungkan transfernya dari Red Star Belgrade pada Mercato Januari lalu. Selain itu, Bakayoko juga membaik dan ia masih harus menjalani sesi latihan individu. Namun kali ini ia diizinkan melakukan aktivitas di lapangan ketimbang di gym yang mengindikasikan tak lama lagi ia akan pulih dari masalah otot yang belum lama ini ia alami. Dengan Milan saat ini berada di puncak klasemen sementara dan hanya 9 laga tersisa di Serie A musim ini, setiap pemain yang bisa dimainkan Stefano Pioli merupakan sumber daya yang bisa diandalkan sewaktu-waktu, termasuk Lezatik dan Bakayoko. Dan kabar baiknya adalah klub tampaknya bakal kembali mendapatkan tim yang sepenuhnya bugar, kecuali Simon Kjaer yang memang harus menepi hingga akhir musim ini akibat cedera serius yang dialaminya akhir 2021 lalu. AC Milan kian serius jajaki negosiasi untuk striker Liverpool. Divock Origi dilaporkan menjadi salah satu target yang serius untuk AC Milan dekati pada bursa transfer musim panas 2022. Berita ini disebarkan oleh Calcio Mercato. Mereka meyakini jika AC Milan tertarik pada sang striker Belgia usai menghadapinya di ajang Liga Champions musim ini. Masih dari Calcio Mercato, AC Milan memasukkan nama Divock Origi sebagai salah satu pemain baru mereka atas rekomendasi dari Paolo Maldini. Legenda sekaligus direktur mereka itu menganggap jika Origi tidak ada salahnya untuk dikejar di bursa transfer, kendati Il Diavolo Rosso sudah punya cukup banyak target. Sebut saja Domenico Berardi, Andrea Belotti hingga Gianluca Scamacca yang kebetulan semuanya merumput di Liga Italia dan berstatus pemain lokal negeri pasta. Origi punya kelebihan yang tidak dimiliki kandidat mesin gol lain, yakni harganya yang cuma-cuma. Kontraknya dengan Liverpool akan usai pada akhir musim ini. Memang Liverpool masih punya opsi untuk memperpanjang masa bakti Origi, namun hanya jika klausul performanya memuaskan manajemen The Reds. Belotti juga sebenarnya bisa AC Milan dapatkan secara gratis, namun ia juga menarik perhatian banyak klub. Sedangkan Origi lebih berada di bawah radar. Sementara itu, Scamacca dan Berardi kemungkinan tidak akan bisa didapatkan jika tawaran yang AC Milan berikan di bawah 30 juta euro. Padahal pos penyerang bukan satu-satunya area yang ingin AC Milan benahi jelang arungi musim 2022-23. Lini belakang dan tengah juga perlu ditambal. AC Milan harus menganggarkan setidaknya sekitar 60-70 juta euro untuk dua area tersebut. Target mereka adalah dua lil, yakni Renato Sanchez dan Sven Botman. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika Divock Origi kemudian jadi pilihan untuk didatangkan di bursa transfer nanti oleh AC Milan yang masih punya banyak penyerang seperti Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, dan Rafael Leao.